Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Arifah Dewi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Puncu, Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025. Izinkanlah saya untuk mempersembahkan video praktik pembelajaran pada kelas 10 materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita doa bersama dan pembiasaan terlebih dahulu. Ketua kelas, Josephine, silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anak, Bu Fitri cek kehadiran dulu ya. Ahmad Dhani Setiawan. Ibu. Alia Huma Trinzela. Ada, Bu. Anggi Adelia Putri. Anggi Suci Setiawati. Ada, Bu. Anissa Adelia. Ada, Bu. Anita Krisfatin. Arinda Agustin. Arinda Setia. Aurelia Nafa. Ada, Bu. Bima Septianda. Ibu. Bobby Marcelino. Ibu. Deva Nurendra. Ibu. Deviana Jessica. Ada, Bu. Dika Ayu Prameswari. Eko Santoso. Sakit. Sakit. Excel Ade Saputra. Tamu. Fania Vanita. Fatimah Trianggraini. Febrian Aditya. Finza Octavia. Sakit. Sakit. Gadis Selfie. Josephine Deva. Ibu. Karinda Age. Kirani Adinda. Yuan Kipram. Ibu. Yusuf. Ibu. Oke, yang tidak masuk 2 siswa,
Mari kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Al-Fatihah. Anak-anak, kita berdiri dulu. Yang ikat pinggangnya belum dipakai, silakan dipakai dulu, dirapikan. Ya. Dasinya dipakai, jilbabnya yang belum rapi dirapikan. Sudah? Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu tepuk 1 sampai 5. Ya. Kalau Bu Fitri bilang tepuk 1 berarti tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa ya? Bisa. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, hari ini Bu Fitri membawa apa? Teh. Ya benar, Bu Fitri membawa teh. Nah, apa kaitannya teh ini dengan berita yang sedang hangat diperbincangkan? Baik, Dani. Penjual es teh, Bu. Iya, penjual es teh. Nah, penjual es tehnya kenapa? Ada apa dengan penjual es teh? Dihina oleh seorang ulama, Bu. Oh iya, dihina oleh seorang ulama. Nah, ketika kalian berada di tempat tersebut, ya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Baik, Josephine. Mengingatkan, Bu. Iya, benar, mengingatkan. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, orang yang merendahkan orang lain itu dapat diperumpamakan seperti teh yang manis, sangat manis ya. Jadi apa? Berlebihan. Orang yang bersikap takabur itu akan merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling tinggi, paling cerdas, paling segalanya. Nah, teh yang manis itu ketika diminum membuat perut nyaman atau tidak nyaman? Tidak. Iya, membuat tidak nyaman. Lantas, apa yang perlu dilakukan ketika teh yang terlalu manis ini membuat tidak nyaman? Baik, Ajeng. Menambahkan sedikit air, Bu. Iya, benar, dengan menambahkan sedikit air. Maka ketika teh ini yang terlalu manis kemudian ditambahkan dengan sedikit air, rasanya lebih enak apa malah menjadi manis? Lebih enak. Iya, benar, rasanya akan lebih enak, lebih seimbang, tehnya juga berasa. Ya. Sama seperti kita. Ketika kita melihat orang yang bersikap takabur, maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mengingatkan, ya. Dan air itu diperumpamakan sebagai sikap kita, ya, ketika mengingatkan. Ketika ada hal yang buruk kita mengingatkan, maka secara perlahan sikap tersebut, sikap orang tersebut pasti akan berubah. Materi yang akan kita pelajari hari ini sangatlah penting, ya. Tujuan materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama menjelaskan pengertian akhlak mazmumah. Yang kedua, menganalisis dampak negatif dari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, memaparkan manfaat dari menghindari akhlak mazmumah. Dan yang terakhir, menciptakan karya yang memuat konten manfaat menghindari akhlak mazmumah. Materi ini sangat penting untuk dipelajari agar kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, dapat berakhlak mulia, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Materi ini akan dipelajari dengan cara proyek. Selama beberapa menit ke depan, kita akan melakukan diskusi untuk pembuatan proyek yang berkaitan dengan materi ini.
sehingga hasil akhirnya adalah berupa produk. Namun sebelum itu, Bu Fitri telah ada gambar apa ini? Telur kan? Nah, di dalam telur ini ada QR code yang harus kalian scan untuk penilaian awal. Silahkan disiapkan gadgetnya. Silahkan di-scan QR code-nya. Anak-anak, sebelum ke materi, di sini sudah ada QR code, ya. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Pintar Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah. Ya ampun, mau sampai berapa kali videonya diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kan usah iri ya. Nggak bisa jadi murid berprestasi. Kayak Rara. Pertanyaannya, bagaimana manfaat yang didapatkan Rara apabila dia tidak bersikap seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan dipelajari materinya terlebih dahulu. Bisa di-scan QR code-nya di sini. Bagi yang suka membaca, melihat mind map, atau suaranya Bu Fitri, mendengarkan suaranya Bu Fitri, ada di sini semuanya. Takabur merupakan tindakan memperlihatkan kelebihan diri secara berlebihan. Jadi membanggakan diri, memperlihatkan kelebihan diri secara berlebihan, lebay, itu adalah takabur. Sudah dipelajari materinya anak-anak? Sudah. Selanjutnya silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, selanjutnya duduklah bersama dalam satu kelompok. Silakan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, ini ada QR code, silakan di-scan. Sudah tampil lembar kerjanya anak-anak? Sudah. Oke. Pada materi ini ada 6 akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Nah, pada LKPD ini silakan kalian memilih salah satu dari akhlak mazmumah yang telah dipelajari. Kemudian yang dipilih itu silakan dibuat karya. Karya harus memuat makna dari akhlak mazmumah tersebut. Selanjutnya, berisi dampak negatif dan contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan akhlak mazmumah tersebut. Selanjutnya, silakan nanti disertakan cara menghindarinya dan manfaat yang diperoleh ketika kita menghindari akhlak mazmumah tersebut. Ada pertanyaan? Sudah. Semua sudah paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham silahkan diskusi dan dikerjakan. Anak-anak, agar kerja kelompok kalian bisa terorganisir dengan baik, maka yang pertama harus disusun jadwal dengan baik. Nah, untuk itu di sini pencarian data berapa menit anak-anak? 5 menit. Oke, 5 menit. Pengumpulan data berapa menit anaknya? 5 menit. 5 menit cukup ya? Pengolahan data berapa menit? 5 menit. Oh, disamakan. Kalau pembuatan karya berapa menit? 30 menit. 30 menit? 45. Ada yang lain? Gimana kalau 60? 60. Pilih yang mana anak-anak? Tadi ada yang 30, 45, 60. Pilih yang mana?
Oke, 60 menit. Sepakat ya semuanya? Sepakat. Baik, silakan dikerjakan. Kita mau bikin apa nih karyanya? Bikin poster aja gimana? Jangan deh kayaknya. Terus apa? Gimana? Cici tahu. Wah, iya boleh tuh. Mau Papa aja. Iya. Oh, terus kalau judulnya mau pakai apa? Isrof aja gimana? Boleh nggak sih? Iya, itu aja. Berarti kita bikin judul Isrof pakai pop-up. Oke. Kamu bagian cari materi ya, aku cari yang lain dulu. Oke. Enaknya kelompok kita bikin apa ya? Bagaimana kalau kita bikin artikel aja? Tapi kelompok sebelah kayaknya bikin artikel deh. Jangan. Gimana kalau kita bikin drama aja? Nanti aku yang bikin naskahnya. Boleh. Yaudah ya, sedikit. Kelompoknya Deva, ada pertanyaan kesulitan? Ada Bu, mau Apa? tanya. Artikelnya minimal berapa paragraf Bu? Artikelnya sesuai dengan yang ada di instruksi tadi, berarti ada maknanya, ada dampak negatif, cara menghindari, sama contoh. Berarti minimal 4 paragraf. Itu ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak. Kelompoknya Arinda, ada kesulitan atau kendala? Ada Bu, Apa? seumpama saya mengedit membuat Spotify gitu ya Bu. Itu enaknya pakai aplikasi apa ya? Ada saran? Spotify. Oh, seperti podcast itu. Iya. Bisa nanti menggunakan rekaman audio, setelah itu diedit menggunakan CapCut ya. Nanti ekspornya berupa MP3. Gitu ya. Ada kesulitan lain? Tidak ada. Sampai mana? Sudah mencari materi. Sudah Ya, menjadi. tinggal rekaman saja. Silakan dilanjut. Terima kasih, Bu. Menurut kalian, kalau menurutku lebih karena media sosial. Kita sering melihat orang memamerkan pencapaian, gaya hidup mewah, atau kebahagiaan mereka, sehingga memicu perasaan iri pada orang lain. Semua tampak sempurna, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Orang yang merasa tertinggal sering membandingkan diri mereka dengan yang lain, sehingga muncul rasa tidak puas dan hasad. Rahajin. Ya. Ada kesulitan dalam membuat infografis? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum ada. Lancar? Lancar. Aman, alhamdulillah ya. Silakan dilanjut. Ada kesulitan sejauh ini? Nggak ada, Bu, tapi kami mau bertanya. Untuk minimal durasi waktu untuk dramanya itu berapa menit, Bu? Minimal durasi. Oh, ini mau buat drama. Iya. Oh iya. Minimal 15 menit. Ya. Maksimalnya Bu. Oh iya, maksimalnya maksud saya maksimal 15 menit ya. Oh. Jadi tidak ada minimal, tapi maksimalnya 15 menit. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi nanti dan contohnya itu sekalian ke gambar aja, nggak usah ditulis, langsung aja penjelasan. Berarti nanti pas maju itu langsung di Ya di sampaikan jelaskan aja nggak usah ditulis. Oke. Sudah sampai mana ini kelompoknya kita nih? baru sampai pengertian mau nulis contoh. Oh, coba lihat. Mau tanya, Bu, ini Tanya. kalau saya nggak kasih dampak negatif tapi saya kasih contoh, nah nanti dampaknya itu langsung saya jelasin dari yang contoh saya kasih itu boleh nggak? Dampak negatif tidak dimasukkan ke sini. Enggak, tapi nanti langsung dijelaskan. Lebih baik masukkan sini, kemudian nanti juga dijelaskan. Iya, kan contohnya ada di sini juga. Nanti yang baliknya sini ada dampak negatif. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Sudah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai kita akan mulai presentasi. Bu Fitri undi dulu ya. Ya.
kelompok 1, silakan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai akhlak madmumah. Kami membuat dari Canva berkolaborasi kelasnya Bu Fitri. Pertama-tama makna dari takabur akan dijelaskan oleh ahli Adelia. Takabur adalah sifat yang sering membanggakan diri sendiri atau menganggap dirinya lebih baik dan sering meremehkan orang lain. Dampak negatif takabur yaitu menjauhkan orang lain, memecah perpecahan, sulit bekerja sama, seperti halnya saat kita dibentuk kelompok, orang yang sombong atau takabur itu sulit menerima masukan. Dan cara menghadapinya atau cara menghindarinya, tidak merasa lebih walau kepada anak kecil, berbaik sangka kepada orang yang lebih tua, tidak minder terhadap orang yang lebih pintar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Di era sekarang, yang paling sering menyebabkan takabur itu apa sih? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Rinda Agustin akan saya jawab. Pada era sekarang ini yang paling menonjol menurut saya itu penyebab orang-orang berperilaku takabur, antara lain dia merasa lebih baik daripada kemampuan orang lain sehingga dia cenderung meremehkan kemampuan dari orang lain. Sekian, apakah ada kekurangan? Tidak. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, Kirani silahkan. Izin bertanya, menurut kalian di lingkungan kelompok kalian ciri-ciri orang yang paling menonjol tentang takabur itu apa? Tolong disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan untuk Kirani. Seseorang yang merasa dirinya paling benar dan sulit menerima masukan dan cenderung meremehkan orang lain. Dan contohnya ketika kita dibentuk kelompok, orang tersebut tidak mau bekerja sama dengan teman yang dianggap yang lebih rendah. Sekian, apakah sudah cukup? Sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 7, silakan kelompok 7. Kelompoknya Karinda. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil video drama kami dari salah satu sifat madmumah, yaitu riya. Berikut video kami tampilkan. Wah, bagus sekali nih videoku. Harusnya aku upload di media sosial biar orang lain tahu apa kebaikanku. Yuan, kamu membersihkan musola itu karena ikhlas atau karena ingin dipuji? Ya dua-duanya lah, biar jadi inspirasi juga. Tapi kalau niatnya untuk dipuji, itu namanya riya, Yuan. Kebaikanmu malah nggak ada pahalanya. Betul, kebaikan itu karena Allah, bukan untuk cari perhatian orang lain. Jadi kalau aku nggak ikhlas, semua ini sia-sia ya? Iya, yuk belajar ikhlas. Oke, terima kasih. Aku akan mulai dari sekarang. Iya. Dari video tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Juswin. Berarti riya dan sum'ah itu berbeda ya? Tentu berbeda. Kalau riya itu lebih ke memperlihatkan secara langsung kebaikannya supaya terlihat wah gitu. Kalau sum'ah lebih ke memperdengarkan, menceritakan apa kebaikannya. Begitu. Mungkin ada kurang atau sudah jelas? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita putar lagi. Stop. Nah, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karya dari kelompok kami yang yaitu berbentuk pop-up book, memiliki 2 halaman. Yang pertama adalah nama kelompok dan juga judul yang kami pilih. Yang kedua adalah pengertian, manfaat menghindari, contoh perilaku, dampak negatif, dan juga cara menghindari. Yang pertama adalah pengertian dan contoh yang akan dijelaskan oleh Vika. Israf yaitu melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Contohnya, 1. Menuruti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang berlebihan. Dan yang ketiga, pamer kekayaan dan berjiwa sombong. Yang ketiga merupakan dampak negatif dari contoh tadi akan dijelaskan oleh Andi. Dampak negatifnya yang pertama yaitu 1. Mempunyai gaya hidup tinggi. Yang kedua, menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga, menjadi tidak disukai oleh lingkungan sekitar. Nah, yang keempat adalah cara menghindari yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menyadari mana yang termasuk dalam sebuah kebutuhan dan mana yang termasuk dalam sebuah keinginan. Yang kedua adalah dengan mengambil porsi makan yang cukup dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah dengan menyadari bahwa tidak semua orang memiliki rezeki yang sama dan harus selalu memiliki sifat bersyukur. Yang terakhir adalah manfaat menghindari akan dijelaskan oleh Maya. Manfaat menghindari israf yang tertera pada contoh. Pertama, membuat kita menjadi lebih baik dalam mengatur dan mengelola keuangan, sehingga kita bisa memilih mana keinginan dan kebutuhan, karena pada dasarnya kebutuhan lebih penting daripada keinginan. 2. Menjadikan badan menjadi lebih sehat, karena terlalu banyak mengonsumsi makanan dapat menyebabkan obesitas yang membuat badan tidak sehat. Ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan sifat empati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya. Ya, Nisa boleh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita sering belanja online, itu termasuk tabzir atau israf? Terima kasih Anissa atas pertanyaannya, izin menjawab. Nah, untuk check out di situs belanja online, kalau yang kita beli itu sesuatu seperti kayak baju, nah kita kan butuhnya 1, tapi kita belinya itu seumpama langsung 5 atau berapa, itu termasuk dalam israf. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan dan menjurus pada hal yang haram, itu termasuk dalam tabdzir. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada kekurangan? Tidak. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya, kelompok selanjutnya kita putar dulu. Iya, kelompok 3, silakan tampil ke depan untuk hasilnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa podcast tentang hasad. Selamat mendengarkan. Menurut kalian, hasad sekarang bisa terjadi karena apa? Menurutku lebih karena media sosial. Kita sering melihat orang memamerkan pencapaian, gaya hidup mewah, atau kebahagiaan mereka, sehingga memicu perasaan iri pada orang lain. Betul sekali Al, di media sosial semua tampak sempurna, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Orang yang merasa tertinggal sering membandingkan diri mereka dengan yang lain, sehingga muncul rasa tidak puas dan hasad. Aku setuju dengan pendapatmu, Fa. Dan yang paling penting, akar masalahnya adalah pada kurangnya rasa syukur. Ketika seseorang fokus pada apa yang dimiliki, mereka tidak akan terganggu oleh pencapaian orang lain. Sedangkan hasad itu muncul karena kita lupa melihat nikmat yang sudah diberikan Allah. Benar juga. Selain itu, aku rasa persaingan di era globalisasi ini juga memicu hasad. Orang berlomba-lomba mencapai kesuksesan, terkadang dengan mengabaikan nilai-nilai etika dan kebersamaan. Padahal, kalau kita punya mental mendukung satu sama lain, hasad bisa dikurangi. Berdasarkan podcast tersebut, pengertian dari hasad adalah Hasad adalah perasaan
tidak senang atau iri hati terhadap kebahagiaan orang lain. Contoh hasad di era sekarang dipengaruhi oleh media sosial, kurangnya rasa syukur, dan tekanan kompetisi. Solusinya dengan memperbanyak rasa syukur, introspeksi diri, dan saling mendukung. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Seperti yang telah kelompok kalian jelaskan tentang hasad, bisa ditimbulkan dari media sosial. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan hasad? Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Cara agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk menghindari sifat hasad, yang pertama, berpikir sebelum berbagi. Yang kedua, latih rasa syukur. Yang ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Apakah sudah cukup? Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih telah memperhatikan materi dengan baik. Terima kasih telah menjalankan diskusi dan membuat produk dengan sangat menarik. Ada podcast, ada drama pendek, ada juga yang membuat pop-up, ada juga yang membuat artikel. Semuanya bagus. Apakah dari sini ada pertanyaan terkait materi ini? Saya, Bu. Baik, Anggi. Yang paling sulit dari beberapa sikap tersebut untuk dihindari yang mana ya, Bu? Oke, pertanyaannya, kalau ditanya yang paling sulit untuk dihindari, tidak bisa kita kemudian menunjuk, oh takabur yang paling sulit dihindari, oh israf yang paling sulit untuk dihindari, tidak bisa. Karena apa? Karena semua itu bergantung pada niat individu. Selama kita niatnya sungguh-sungguh dalam menghindari, maka itu tidak akan menjadi sulit untuk menghindari akhlak madmumah tersebut. Bagaimana, Anggi? Paham? Paham. Oke, semuanya paham ya? Paham. Oke anak-anak, presentasi sudah dilaksanakan. Sekarang kita waktunya penilaian, di mana kalian akan mengerjakan soal-soal yang telah Bu Fitri siapkan di Quizzes. Silakan bisa scan QR code-nya atau ditulis kodenya. Berarti manfaat menghindari. Nah, Jai Maya. baik anak-anak, sudah selesai penilaiannya. Tadi yang nomor 1 adalah Arinda, kemudian dimenangkan oleh selanjutnya siapa tadi? Deviana. Terus yang ketiga Maya. Beri tepuk tangan untuk 3 orang yang mendapat nilai teratas. Yang lainnya jangan patah semangat, masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk mencoba. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, materi yang telah kita pelajari, coba sebutkan ada berapa macam akhlak madmumah yang harus dihindari. Kirani. Ada 6, Bu. Yang pertama israf, tabdir, riya, takabur, hasad, sama sum'ah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Kirani. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari israf dengan tabdzir, Anggi? Israf itu membelanjakan barang secara berlebihan, sedangkan tabdzir membelanjakan barang yang tidak berguna. Benar sekali, tepuk tangan untuk Anggi. Ya, di antara materi tadi ada kewajiban harus menjauhi takabur. Mengapa kita harus menjauhi takabur, Yuan? Karena takabur bisa memicu konflik dengan teman. Oh iya, benar sekali, tepuk tangan untuk Yuan. Iya benar, karena takabur bisa memicu konflik dengan
teman. Nah, berdasarkan materi yang telah dipelajari tadi, ada salah satu akhlak madmumah yang harus kita hindari, yaitu hasad. Hasad itu apa, anak-anak? Iri atau dengki. Iya, iri atau dengki. Nah, bagaimana cara menghindari hasad di era sekarang, Maya? Dengan memperbanyak bersyukur, Bu. Karena dengan bersyukur membuat hati lebih tenang menerima takdir Allah. Iya, tepuk tangan untuk Maya. Iya, bagus sekali. Berarti sampean semua sudah paham mengenai manfaat menghindari akhlak madmumah. Selanjutnya, Bu Fitri ingin bertanya, bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Seru atau tidak? Seru. Oke, mantap. Kalau tadi katanya seru, sebenarnya apa sih yang membuat kalian tertarik pada pembelajaran kali ini? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapat? Baik, Anggi, silakan. Karena kita dibebaskan untuk memilih proyek, Bu. Oke. Terima kasih Anggi atas refleksinya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana selama pembelajaran ini, apakah kalian ada kesulitan atau tidak? Tidak, yang benar. Coba Bu Fitri pengen tahu pendapat dari Jessica. Tidak ada kendala, Bu. Semuanya aman dan menarik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak perlu diketahui bahwa menghindari akhlak madmumah itu dapat menyeimbangkan kehidupan kita, ya, sehingga kita dapat sukses dunia juga selamat di akhirat, ya. Sehingga kehidupan kita itu akan seimbang antara hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Gitu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Sekian dari Bu Fitri. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai akidah, memahami syu'abul iman. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.